Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ki. Saya juga demikian juga sehat. Jenengan? Nah, alhamdulillah sehat Bu Eni, walaupun sebetulnya pikiran ini agak kalut juga sebenarnya. Pak Ki bisa kalut juga ternyata ya. Oh, bisa, manusia sama manusianya Bu Eni, Ya begitu. Pak Ki. Terima kasih Pak Ki. Pada hari ini kita bertemu pada sesi di tatap maya ya Pak Ki ya. Sehingga saya minta izin untuk direkam ya Pak Ki ya. Ya, jadi jenengan menghubungi saya melalui WhatsApp ya. Kemudian saya baca, kemudian kita sepakati untuk bertemu pada sesi tatap maya di sore hari ini. Pak Ki, kalau boleh tahu sebetulnya Pak Ki ini ada apa sih? Kok tadi bilang pusing gitu, pusingnya kenapa? Gitu. Iya, jadi begini Bu Eni, namanya manusia juga ya, kadang-kadang ada di titik jenuh, kadang-kadang ada satu permasalahan yang menjadi satu pemikiran setiap harinya terbawa, begitu. Itulah yang terjadi pada saya sekarang. Makanya beberapa hari kemarin saya ini apa ya, memilih-milih saya harus bagaimana, kepada siapa ini saya harus ceritakan. Dan salah satunya yang tepat mungkin adalah Bu Eni, sehingga saya kan Bu Eni saya tahu jadwalnya sangat sibuk, maka saya harus jauh-jauh hari berjanji untuk bisa menghubungi Bu Eni pada diri saya. Wah, ini Bu Eni, saya janji pada diri saya sendiri, ini Bu Eni yang tepat begitu. Oke. Makanya terus saya hubungi WA, dan alhamdulillah kalau Bu Eni hari ini bisa bertemu ini di tatap maya ini Bu Eni. Terima Iya. kasih. Jadi kalau boleh diperjelas lagi sebetulnya tujuan pertemuan Ya, kita pada sore hari ini apa ya Pak Ki ya? nah, tujuannya adalah saya ingin memecahkan sedikit permasalahan yang ada pada beban saya terkait dengan pekerjaan saya sehari-hari, yang Bu Eni tahu bahwa profesi saya ini adalah sama dengan Bu Eni. Makanya saya tidak salah pilih orang, karena dengan profesi yang sama juga saya berharap apa yang menjadi beban pikiran saya menjadi ringan dan terpecahkan. Begitu, Bu Eni. Nggih. Jadi makanya saya heran nih Pak Ki ini bisa bisa punya beban pikiran juga ya, karena saya lihat Iya, ya iya, iya, sangat teratur gitu ya, iya, 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 sangat iya. perfect gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu ya, ingin membantu melepaskan beban pikiran yang Iya, selama ini ada menjadi masalah ya bagi Pak Ki iya, ya. iya, iya, Kalau boleh saya ingin mengetahui ya, bisa iya, Pak Ki mengidentifikasi iya. seperti apa sih permasalahan yang kok bisa orang seperti Pak Ki menjadi pusing gitu loh? Iya, begini Bu Eni, kan saya ada di sekolah yang baru sebenarnya, sebagai kepala sekolah baru 7 bulan begitu Bu Eni, yang sebelumnya tidak ada di sekolah itu. Tapi bukan wajah baru sebenarnya, karena saya sudah lama berpuluh tahun di sana, cuman sempat meninggalkan sekolah yang sekarang ini 2 tahun, sehingga saya 7 bulan ini menjadi masa transisi saya untuk bisa kembali menyesuaikan diri, walaupun sejatinya saya kalau dari dulu itu sudah tahu lingkungannya seperti itu. Tapi kan keadaan tidak bisa terbaca, dan dengan keadaan yang sekarang begitu, dengan kondisi personal yang sudah berbeda, lingkungannya juga sudah berbeda, wali muridnya juga berbeda, itu yang menjadi pusing. Sehingga tetap saya punya tujuan untuk bisa bagaimana sekolah yang saya tempati sekarang ini menjadi sekolah yang dipercaya masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga saya mulai ini Bu Eni, program-program yang kemarin sudah mulai agak sedikit melemah saya bangkitkan, baik dari akademik, non akademik maupun yang di luar itu begitu. Dari segi seni, olahraga maupun akademiknya juga semuanya sudah mulai saya merancang dengan beberapa saya yang ingin tingkatkan bersama dengan, sebetulnya saya sudah membentuk tim begitu. Lalu ada lagi sekarang yang lagi booming Bu Eni, bahwa drum band menjadi satu bentuk
harapan saya. Karena di sekolah saya itu di zaman saya sudah 12 tahun vakum dengan alat yang sudah ditinggal seperti itu karena keterbatasan biaya. Itu yang menjadi sekarang pusing bagi saya. Sementara untuk dana pun itu menjadi kendala. Sehingga ini menjadi beban dari saya sedikit demi sedikit untuk bisa menjadi terselesaikan begitu. Di samping masalah-masalah dari tugas sehari-hari yang harus saya tetap dengan budaya positifnya di sekolah itu, Bu Eni. Jadi sangat ribet sekali. Oh iya iya iya. Saya tadi sempat mendengarkan bahwasanya ekskulnya ingin dihidupkan lagi seperti dulu ya, waktu Pak Ki masih menjadi guru di Ya, sana gitu ya, ya. betul ya. Ditinggalkan sebentar saja Ya. kenapa tiba-tiba Nah, melemah lagi gitu ya. betul. Dan drum band-nya mau Ya, dinaikkan lagi karena iya, sekarang sudah menjadi tren ya. ya, sudah tren. Tren. Apalagi Pak alatnya punya ya Pak Ki ya sudah ya. Sudah punya sebenarnya, cuma ini saya kembali mengidentifikasi alatnya juga sebenarnya. Saya dengan kerjasama dengan tim coba turunkan, keluarkan sehingga tim kami itu Bu Eni mengidentifikasi bagian mana yang perlu untuk bisa diremajakan kembali dengan alat yang sudah ada. Syukur-syukur nanti kalau misalkan sudah didatangi, ditinjau oleh orang yang profesional di bidangnya menjadi sesuatu yang tidak terlalu banyak untuk bisa diremajakan untuk alatnya. Kemudian untuk ekskulnya ini penataannya saya harus kembali fix untuk menata itu Bu Eni. Jadi sementara ada beberapa mungkin yang dengan santainya, mungkin guru-guru baru mereka itu berpandangan bahwa oh ini loh sekolah ini sudah besar. Masih terbayangi oleh itu sehingga masih belum bisa untuk bisa menyesuaikan seperti apa untuk bisa menjadi besar. Itu yang saya bangun sekarang. Karena kan yang saya tahu kan masyarakat Jember juga tahu kalau itu kan sekolah ya. Seperti pilot project bagi sekolah yang lain gitu ya Pak Ki. Nah, jadi sekarang berikutnya Pak Ki. Iya. Setelah Pak Ki mengidentifikasi dari permasalahan yang ada itu, rencana Pak Ki ke depan bagaimana Pak? Ya, saya punya rencana. Kemarin itu sudah sebetulnya ada beberapa yang sudah dilakukan, tapi untuk rencana ke depannya ada. Yang sudah saya lakukan kemarin adalah Bu Eni bahwa untuk akademik tetap sudah bisa saya untuk rangkul kembali untuk bisa lebih aktif dari yang kemarin dengan teknik. Saya membentuk tim khusus yang di bidangnya saya aktifkan kembali dengan mengadakan perombakan untuk pembinanya. Kemudian yang non akademik seperti ekskul itu saya mencoba mendatangi para pelatih yang memang di sekolah itu 1-2 bidang tidak tercover karena memang kemampuan dari guru kami yang tidak ada di bidang itu. Tapi untuk bidang-bidang yang sudah ada dan bisa, maka kami manfaatkan untuk tenaga yang di dalamnya. Sehingga semuanya akan terjun. Yang tidak kebagian untuk bisa membina, tetap saya aktifkan sebagai koordinator. Sehingga mereka semuanya terjun, tidak ada yang berpangku tangan. Nah, sebagai bentuk untuk menggugah tanggung jawabnya dari masing-masing personal itu ada begitu. Kemudian termasuk juga ke depan itu nanti saya akan tata ulang kembali jadwal supaya tidak berbenturan. Seperti misalnya kalau drum band ini membutuhkan siswa yang banyak begitu. Nah, sementara kami kan terbatas untuk siswa yang besar menggunakan alat, maka saya coba untuk khusus yang ekskul drum band saya beri kebebasan untuk seluruh anak supaya bisa berpartisipasi sehingga saya tidak kesulitan untuk bisa mencari pemain drum bandnya gitu. Kalau saya lepas satu maka sudah kesedot dengan ekskul yang lain. Makanya untuk ke depan drum band jika sudah memang betul latihan, saya coba untuk di hari yang lain tidak bareng dengan ekskul yang biasanya. Itu Bu Eni sehingga nanti bisa benar-benar hidup gitu. Kemudian juga dari tatanan ini Bu Eni, sarprasnya saya harus juga sudah siap bahwa
saya ke depan juga ruangan-ruangan yang mulai tidak terpakai untuk satu ruang kecil pun saya manfaatkan untuk bisa selalu dikondisikan dengan baik, sehingga tempat-tempat yang terbatas bagi sekolah kami yang merupakan celah sebenarnya itu bisa dipakai, akan saya coba untuk pakai, seperti tempat ruang guru untuk bekerja di dalam satu jenjang. Itu kan ada sebenarnya Bu Eni, itu mungkin masih belum tertata sehingga mereka masih kadang-kadang tidak bisa berkumpul ada di ruang-ruang kelasnya sendiri. Nah, ini yang harus saya benahi. Nah, iya. Jadi sekarang nanti itu sudah mulai saya bersihkan satu deret, ada satu ruang kumpul di sana untuk membahas pembelajaran yang mungkin menjadi kendala dan sebagainya. Artinya bisa berkolaborasi, minimal satu jenjang itu bisa berdiskusi untuk menyamakan persepsi gitu. Ini rencana saya begitu. Biasa. Ini ya. Saya tulis ya Pak Ki ya, poin-poinnya ya. Saya membaca ini sepertinya Pak Ki ini sudah punya rencana yang sangat luar biasa ya. Kalau boleh Pak, kalau jenengan bisa membuat angka antara 0 sampai 10. Iya. Belum kita bicara dengan sekarang kita berbicara ini angkanya berapa Pak Ki? Saya kalau boleh, saya bukan meremehkan yang kemarin, tidak. Sebenarnya untuk pribadi saya sendiri bahwa itu di angka 7 saja untuk teman-teman secara personal ya Bu Eni. Saya ingin tingkatkan kalau bisa 8 ke atas gitu. Jadi kalau bisa 9 lah begitu. Jadi saya sudah lihat ini Pak Ki akan membuat tim khusus ya, reshuffle semacam itu, kemudian mengambil pelatih ekskul dari luar yang menata ulang. Sudah beberapa sudah ada Bu Eni, sudah mulai. Seperti tari itu saya sudah ambil yang memang orangnya sering gitu luar biasa. Karena kan nama besar Pak Ki yang betul. Besar, ya. Kemudian penata ulang sarpras ya, sarpras. Ruang-ruangnya nggak kepakai. Yang nggak kepakai, yang tiba-tiba ditempati yang tidak berguna itu saya manfaatkan untuk bisa ditempati teman-teman. Gini Pak Ki, kapan Pak Ki akan melaksanakan rencana-rencana seperti itu tadi? Oke, nah sebagai bentuk tanggung jawab saya selaku kepala sekolah, maka saya tidak berlama-lama. Dalam proses seminggu 2 minggu ini pun sebenarnya kami sudah mengatur strategi dan sudah memulai untuk bekerja sama bersama komite dan paguyuban di sekolah untuk hal-hal yang sudah kami evaluasi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan untuk pengaturan kembali nanti insya Allah ada di awal Oktober, saya akan menentukan bersama dengan komite stakeholder dari atau keluarga Jembelor 3 juga bersama paguyuban. Jadi hal-hal yang mungkin belum tercover dan masih berupa rencana yang belum matang akan kami bahas untuk bisa terlaksana dengan sebaiknya di awal Oktober nanti. Wah, ini sudah Pak Ki ini sudah punya jadwal ya kapan ini akan dilaksanakan. Tadi saya juga mencatat ini Pak Ki bahwasanya dana terutama untuk Grambin itu setelah vakum sekian lama itu membutuhkan dana yang luar biasa dan langkah yang ditempuh panjenengan adalah sangat tepat sekali sepertinya ya, karena Bapak sudah punya rencana akan berbicara bersama dengan komite dan paguyuban. Dan paguyuban ya Pak Ki ya. Kalau komite saja kan beberapa orang, tapi kalau paguyuban itu masing-masing kelas kan punya anggota paguyuban. Jadi melibatkan semua wali murid, intinya begitu. Wah, ya, keren hebat. Jadi ini cocok lah ini jadi kepala di SMP di SD Jembelor 3 gitu ya Pak Ki ya, hebat sekali. Jadi jenengan akan melaksanakannya di awal Oktober dan itu sudah direncanakan dengan sangat baik. Kemudian yang terakhir nih Pak Ki, jenengan tadi sudah ada aksi ya, aksi nyatanya ya. Bisa diuraikan lagi Pak Ki? Iya, oke. Pada sebetulnya teman-teman berharap bahwa di bulan Agustus itu mereka akan masih memulai untuk menunda di bulan September pada saat itu. Tetapi saya yang memaksa Bu Eni untuk aksi nyata tersebut harus sudah terlaksana di bulan Agustus walaupun dengan kondisional. Artinya kalau ada kegiatan dari dinas yang memang untuk anak-anak dan harus dilaksanakan, maka hal itu diinformasikan sebelumnya
sehingga tidak kosong di bulan Agustus, nggak ada apa-apa. Nah, kemudian di bulan September ini sudah mulai aksi nyata itu terlaksana dengan hampir 100%, kecuali dari program-program yang seperti saya sampaikan tadi memang akan direncanakan di bulan Oktober. Kemudian aksi nyata ini sudah kami share kepada wali murid khususnya di sana, dan sudah menunjukkan bahwa bagaimana antusias dari wali murid ketika anak-anak itu melaksanakan dengan begitu semangatnya dari apa yang sudah saya rencanakan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada sekolah untuk mereka semua. Jadi bagaimanapun juga saya harus tetap meningkatkan yang kita lakukan adalah untuk pengembangan bakat dan minat dari peserta didik atau murid-murid. Begitu Bu Eni. Wah, luar biasa sekali, keren ya. Pak Ki, pembicaraan kita, wah nggak terasa ya kita sudah berbicara. Luar biasa. Padahal saya masih ingin sekali mendengar keterbatasan waktu ya Bu Eni. Bercerita ya. Jadi refleksinya bagaimana Pak Ki pertemuan kita pada sore hari ini? Nah, yang bisa saya ambil yang jelas, saya bisa ringan ini setelah saya curhat kepada Bu Eni, ternyata Bu Eni mendukung saya. Artinya apa, langkah yang saya tempuh ini tidak salah, minimal kepada orang yang saya anggap bisa untuk meringankan beban saya. Jadi refleksinya luar biasa, saya bisa agak ringan. Nanti saya bisa tidur nyenyak ini Bu Eni sepertinya. Kayaknya ini ya Pak Ki punya sekali solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kapan saya juga bisa ya ngomong-ngomong ke Pak Ki, mungkin kalau saya ada permasalahan kita saling berkolaborasi gitu ya Pak Ki. Siap. Saling mengisi untuk berkolaborasi begitu. Iya, terbuka sekali. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni sudah membantu saya untuk bisa melepaskan apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini. Berarti langkah saya ya Bu Eni, berarti langkah saya bisa tepat ya Bu Eni seperti itu ya. Itu jenengan sudah punya permasalahan dan jenengan sudah punya jalan keluarnya. Laksanakan yang Bapak yakini akan yang menjadi yang terbaik buat panjenengan seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Eni atas cukup sekian ya Pak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga setelah ketemu nanti saya ingin dengar cerita-cerita progresnya seperti apa gitu ya. Siap. Cukup sekian Pak Ki. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.